Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaya Fatira Putri Jamila dengan satu 192325. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei konsumsi pangan tertutup oleh kualitas diet menggunakan metode UPL dan MDDW. UPL adalah merupakan alat untuk menilai kualitas pola makan dengan mengevaluasi empat aspek utama, yaitu variasi, keragaman konsumsi pangan, efisiensi atau kecukupan asupan gizi, pembatasan gizi yang berisiko bagi kesehatan, serta keseimbangan distribusi mikronutrien. Melalui komponen tersebut, metode ini mampu memberikan penilaian komprehensif mengenai pola konsumsi seseorang sehingga dapat menunjukkan bagian dari diet yang sudah sesuai maupun yang masih memerlukan perbaikan agar selaras dengan prinsip gizi seimbang. MBDW adalah alat penilaian praktis untuk mengukur keberagaman pola makan pada perempuan usia 15 hingga 49 tahun dengan melihat jumlah kelompok makanan yang dikonsumsi dalam periode 24 jam. Proses penilaian dilakukan dengan menjumlahkan konsumsi dari 10 kelompok pangan, di mana skor lebih, lebih dari 5 menunjukkan bahwa tingkat keragaman minimal telah tercapai. Indikator ini efektif dalam perkiraan kecukupan mikronutrien secara cepat, terutama pada perempuan usia reproduksi. Berikut adalah biodata responden dengan nama responden kedua dilihat, perempuan 19 tahun, 58 kilo, dan 155 cm. Berikut adalah hasil clinical food recall responden. Berikut adalah perhitungan dan analisis skor BCII. Variasi pangan rendah, belum ada konsumsi buah, sayur, susu, dan kacang-kacangan. Reduksi banyak zat gizi, kurang dari 50% kebutuhan, hanya protein melebihi anjuran. Kemudian moderation dengan skor 24, maksudnya lemak jenuh ya kolesterol dalam batas aman, tidak mengonsumsi makanan tinggi gula tambahan. Atau dengan rasio makronutrien cukup seimbang, namun rasio PUFA, MUFA, SSA belum ideal. Rekomendasi berdasarkan skor BCII adalah tambah konsumsi sayur minimal 2 porsi dalam sehari, buah 1 porsi dalam sehari. Tambah variasi protein susu, yogurt, tempe, tahu, dan ikan lainnya. Tingkatkan lemak sehat, konsisten menggunakan metode memasak rendah lemak, tingkatkan diversifikasi makanan dalam setiap praktik. Kemudian adalah perhitungan dan analisis skor NBDW. Pola makan masih kurang beragam, terutama kurang mengonsumsi sayuran, buah, batu susu, dan serta kacang-kacangan. Diversifikasi konsumsi makanan perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar NBDW. Rekomendasi berdasarkan skor NBDW adalah tambah sayuran hijau gelap seperti bayam, kangkung, kemudian konsumsi sayuran dan buah tinggi vitamin A, wortel, pepaya, dan mangga. Tambahkan susu atau yogurt sebagai sumber kalsium, kemudian masukkan nuts, seed, atau kacang almond biji-bijian ke menu harian. Upayakan lebih dari 5 kelompok pangan setiap hari. Kelebihan dan kekurangan BCII adalah kelebihannya menilai kualitas diet secara menyeluruh, mengidentifikasi bagian pola makan yang perlu diperbaiki, cocok untuk penilaian dan pemantauan diet. Untuk kekurangannya adalah perhitungan rumit dan memerlukan data gizi lengkap, kurang praktis untuk aplikasi lapangan cepat, komponen keseimbangan asam lemak sulit detail akurat. Itu adalah kelebihan dan kekurangan MBDW. Untuk kelebihannya adalah cepat, sederhana, dan tidak memerlukan perhitungan gizi. Positif menilai kecukupan mikronutrien perempuan, cocok untuk edukasi dan survei lapangan. Kekurangannya adalah tidak melihat jumlah atau porsi makanan, tidak melihat kualitas makanan dalam kelompok, tidak menggambarkan keseimbangan makronutrien. Kesimpulannya adalah proses responden berdasarkan BCII dan MBDW tergolong kurang baik karena rendahnya keberagaman dan kecukupan konsumsi pangan. Responden tidak mengonsumsi sayur, buah, susu, dan kacang-kacangan sehingga asupan vitamin mineral dan serat belum tercapai meskipun moderation tergolong baik. Hasil MBDW hanya mencatat 3 dari 10 kelompok menegaskan rendahnya keberagaman diet yang menyebabkan resiko kekurangan mikronutrien.
Caranya adalah meningkatkan konsumsi sayur dan buah setiap hari, khususnya sayur hijau, gelap, serta sayur dan buah kaya vitamin A. Memperluas sumber protein tidak hanya dari pangan hewani, tetapi juga dari tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lainnya. Memperbaiki keseimbangan asupan lemak dengan menambah konsumsi lemak sehat dan mengurangi penggunaan minyak goreng berulang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.